Fasilitator PMR adalah seseorang yang memberikan fasilitas yang memberikan pengenalan terhadap urusan ke-PMI-an, mulai dari pertolongan pertama pada kecelakaan, juga bisa dia memperkenalkan tentang sosialisasi golongan darah atau pengambilan darah, termasuk transfusi darah dan tindakan-tindakan lain dalam hal urusan donor darah. Fasilitator PMR itu adalah salah seorang yang memfasilitasi semua kegiatan-kegiatan Palang Merah Remaja yang ada di sekolah. Mulai dari materi pertolongan pertamanya, kemudian bagaimana untuk menghadapi atau mengikuti lomba-lomba, serta juga mereka juga harus memfasilitasi tentang keperluan apa saja yang dibutuhkan untuk terlaksananya kegiatan PMR di sekolah. Materi apa saja yang disampaikan oleh fasilitator PMR itu sebenarnya banyak sekali materi yang harus kita sampaikan. Berbeda dengan seorang guru yang hanya fokus pada satu materi, seorang fasilitator PMR itu setidaknya harus menguasai setidaknya 7 materi dasar. Yang pertama itu adalah materi tentang pertolongan pertama, di mana kita harus mengajarkan orang lain bagaimana ketika orang yang terluka ataupun bagaimana cara mencegah agar tidak terluka. Yang kedua adalah materi tentang sanitasi dan kesehatan. Itu kita belajar tentang bagaimana merawat keluarga yang sakit di rumah, kemudian juga saluran air yang baik itu bagaimana sehingga mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang muncul dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga ada materi tentang Ayo Siaga Bencana. Di materi Ayo Siaga Bencana ini kita belajar mengajarkan adik-adik kita yang SD, SMP atau SMA itu untuk bersiaga ketika terjadinya bencana, atau bagaimana menghadapi ketika terjadi bencana gempa, bencana banjir, apa yang bisa kita lakukan. Kemudian yang keempat itu materi kepemimpinan, di mana adik-adik PMR kita ajarkan bagaimana dia menjadi seorang pemimpin yang baik, bagaimana bisa mensupport untuk teman-temannya agar bisa lebih bersemangat di dalam menghadapi pelajaran-pelajaran ataupun bagaimana menghadapi permasalahan yang muncul di dalam dirinya sendiri. Yang kelima, kita ada materi yang namanya itu adalah kesehatan remaja. Pada zaman dulu ini disebutnya dengan pendidikan remaja sebaya. Nah, dalam pendidikan kesehatan remaja ini kita membahas tentang bahaya narkoba, bahaya HIV/AIDS beserta penularannya. Kemudian kita juga belajar tentang bagaimana menghargai diri sendiri, kemudian juga tumbuh kembang remaja. Kita juga belajar di sini banyak hal yang memang untuk membentuk karakter dari teman-teman di PMR. Kemudian yang keenam, yang materi selanjutnya, kita juga harus mengajarkan mereka tentang donor darah. Nah, PMI biasanya identik dengan donor darah. Palang Merah Indonesia dikenal dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan donor darah. Di sini kita juga mengajarkan bagaimana seorang anggota PMR itu ketika nanti sudah cukup umur untuk menjadi relawan-relawan donor darah. Dia juga diajarkan bagaimana proses membentuk mulai dari darah diambil sampai dengan bisa didistribusikan kepada yang membutuhkan. Mereka diajarkan hal-hal seperti itu. Yang terakhir adalah gerakan kepalang merahan. Yang ketujuh adalah gerakan kepalang merahan, yaitu di Palang Merah Remaja juga belajar tentang diseminasi kepalang merahan, yang artinya mereka itu diajarkan kalau dalam kondisi perang kita harus berbuat seperti apa. Kondisi relawan dalam masa damai, dalam masa bencana, dalam masa perang itu beda-beda. Nah, itu kita belajar gimana sih kita menghadapinya kalau kita dalam kondisi perang, tapi kita sebagai anggota PMR. Nah, itu diajarkan semua. Beserta juga sejarah-sejarah kita belajar tuh. Awal mula berdirinya Palang Merah sampai fungsi Palang Merah di masyarakat itu seperti apa. Nah, kalau ditanya tugas dan peranan fasilitator PMR, mungkin di awal saya tadi sudah menjelaskan bahwa tugas dari fasilitator adalah memfasilitasi kegiatan Palang Merah Remaja di sekolah. Tapi selain itu, yang lebih dalamnya lagi atau yang lebih luasnya lagi, seorang fasilitator itu pertama, selain memastikan bahwa PMR itu berjalan dengan baik, mereka juga harus bisa memastikan bahwa anggotanya itu setidaknya bisa untuk berprestasi. Nah,
Prestasi ini yang akan digunakan untuk para anggota PMR untuk masuk ke jenjang selanjutnya melalui jalur prestasi. Kalau dulu mungkin ini tidak dianggap karena tidak bisa masuk, hanya prestasi akademik. Tapi di beberapa tahun terakhir untuk masuk sekolah negeri itu digunakanlah jalur prestasi, salah satunya adalah lomba-lomba yang dilaksanakan oleh Palang Merah Remaja. Oleh karena itu, para fasilitator juga harus mendukung anggotanya agar bisa mendapatkan prestasi yang baik, agar bisa digunakan sertifikatnya digunakan untuk mendaftarkan ke sekolah lanjutan yang lebih baik. Nah, asal muasalnya saya bisa jadi fasil itu panjang kalau diceritain. Tapi saya akan menceritakannya karena ini memang pengalaman pribadi, jadinya saya ceritakan awal muasalnya yang pertama nih. Dulu tuh waktu SMP, saya ikut PMR nggak sengaja. Karena waktu SD saya ikutnya pramuka, SMP saya gabungnya ke pramuka lagi. Nah, setelah saya gabung pramuka, saya juga gabung di Paskibra. Dulu di ekskul di sekolah itu cuma ada 3, cuma ada PMR, pramuka, sama Paskibra. Saya ikut di pramuka, saya juga gabung di Paskibra. Udah gabung 2 nih, saya kira cuma 2. Nah, tiba-tiba suatu hari, karena orang tua saya itu, ibu saya tuh ngajar di sana, kebetulan pembina PMR, dia pertamanya ngajakin gini, di sana ya ikut ibu ke sekolah. Nah, saya nggak tahu tuh, saya datang tuh ke sekolah tuh. Saya datang ke sekolah, disuruh pakai baju putih, ternyata suruh ikut pelantikan PMR. Nah, dijebak, saya sebenarnya tuh dijebak jadi anggota PMR. Nah, jadilah saya anggota PMR di SMP. Setelah itu saya lanjut di SMA, itu nggak ikut PMR lagi. Saya udah gabung ke ekskul pencaksilat. Ekskul pencaksilat saya udah gabung kurang lebih 3 bulan, ternyata ada senior saya di SMP. Dia bilang, wah nih bekas ketua PMR nih, kenapa nggak ikut PMR? Ditariklah saya lagi, jadi gabung PMR lagi. Jadinya tuh, yang sudah mencoba lari dari PMR, ditarik lagi. Ternyata bukan dari situ. Saya kira setelah lulus kuliah, saya lulus kuliah itu masuk di Universitas Negeri Jakarta, jurusannya olahraga. Saya sudah ikut kegiatan silat lagi. Nah, semester 5 ternyata harus punya sertifikat untuk lulus skripsi, itu harus punya kegiatan mahasiswa. Nah, ternyata saya nggak punya tuh kegiatan mahasiswa. Teman ngajakin, ikut KSR yuk. Akhirnya saya nyemplung lagi jadi KSR. Nah, kalau KSR itu ada Korps Sukarela, lanjutan dari PMR di sekolah. Itu seperti udah coba ninggalin, tapi akhirnya kepentok lagi. Itu saya kadang-kadang berpikir, apa emang ini udah jalannya ya? Udah coba menghindar, tapi emang harus balik lagi ke Palang Merah. Nah, dari situ pun akhirnya saya sudah mencoba untuk ngajar lagi. Ngajar adik-adiknya, mulai dari ngajar SMP, ngajar SMA. Pada saat itu ngajar di salah satu sekolah di Jakarta Selatan. Karena saya alumninya, saya ngajar di situ. Belum ada sertifikat itu belum pada punya saya. Saya ngajar aja. Nah, itu sampai tahun 2006 saya ngajar aja. Di situ mau dibayar kek, mau enggak. Saya yang penting adalah ngajar aja karena merasa punya ilmu harus disampaikan ke junior, karena yang awal saya ngajar itu kan saya alumninya gitu. Awal datang situ sebagai alumni yang ngajar punya ilmu lebih, jadi harus membaktikan kepada adik-adik juniornya. Nah, awalnya begitu. Yang tadinya nggak pengen ikut, ya ikut. Jadi ikut kan orang tua. Kemudian udah coba pindah kegiatan, balik lagi. Sampai akhirnya saya sadar bahwa memang kayaknya kalau sampai sekarang masa ya passionnya ya di Palang Merah gitu. Kayak berapapun saya coba untuk berpindah kegiatan, pada akhirnya balik lagi ke Palang Merah. Adakah pelatihannya? Ada, namanya pelatihan fasilitator. Tadi saya sudah bahas ya bahwa saya mengikuti pelatihan fasilitator berbasis kompetensi, yang artinya para fasilitator juga sebelum terjun ke adik-adik PMR, kita diberikan pengarahan dulu, diberikan pemahaman. Yang pertama yang kita pelajari itu adalah public speaking. Kita diajarkan bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar. Kemudian juga ada teori komunikasi, kemudian juga ada tentang diseminasi ke Palang Merah. Jadi kita sebelum belajar mengajarkan ke adik-adik, kita juga harus tahu dulu Palang Merahnya itu apa sih? Karena kita di bawahnya Palang Merah, setidaknya kita harus paham dulu tuh. Palang Merah itu apa, bergeraknya di bidang apa aja, mempunyai prinsipnya apa aja. Nah, itu kita diajarkan dulu di sana. Setelah itu kita ada micro teaching dan macro teaching. Micro teaching artinya bersama dengan teman-teman yang lain yang mengikuti pelatihan, kita belajar
main peran. Misalnya saya jadi pengajarnya, teman-teman jadi audiensnya. Nah, kalau macro teaching setelah itu adalah kita ada audiens yang benar-benar anak sekolah gitu. Kita belajar nih, ngajar tapi dinilai. Kita ngajar anak-anak sekolah tapi dinilai. Nah, proses-proses itu sepertinya simpel tapi itu sangat sulit dilakukan. Buat orang-orang yang belum terbiasa untuk melakukan hal itu, gugup udah pasti, ngomong terbata-bata, kebanyakan yang kayak gini nih. Nah, itu pasti kalau teman-teman nggak biasa ngomong di depan umum itu kata-kata seperti itu akan selalu keluar. Nah, itulah yang dibahas dalam pelatihan fasilitator, gimana kita bisa menyampaikan informasi dengan benar, kita tampil pede di depan adik-adiknya, bagaimana cara penampilan kita tampil. Nah, itu diajarin semua tuh di dalam proses pelatihan fasilitator. Setelah dinyatakan siap dan lulus, baru kita diberikan sertifikat untuk bisa mengajar di sekolah. Setelah dapat sertifikat, apakah didistribusikan untuk penugasan oleh PMI atau tidak? Jawabannya adalah ya. Pasti PMI akan menugaskan kita ke sekolah-sekolah yang memang membutuhkan pelatih ataupun fasilitator seperti kita. Nah, namun karena jumlahnya itu terbatas, kadang kita juga mencoba untuk berkomunikasi dengan sekolah-sekolah yang belum ada PMR-nya. Jadi kita para fasilitator itu mendatangi sekolah untuk menanyakan apakah mau dibentuk PMR atau tidak, sehingga ketika mereka sepakat, kita kembali lagi ke markas bahwa ini ada sekolah yang mau dibentukkan PMR, jadinya akan ditugaskan lagi. Jadi kita membantu peran dari PMI untuk berkomunikasi dengan sekolah yang belum ada PMR-nya, sehingga bisa terciptanya PMR-PMR yang baru tumbuh. Nah, sementara di Jakarta Selatan ini memang masih banyak sekolah yang belum ada PMR-nya, dikarenakan memang PMR itu bukan ekstrakurikuler wajib. Dibandingkan dengan pramuka, kita adalah ekskul pilihan. Jadinya ada di satu sekolah yang ada PMR-nya dan ada juga yang belum. Nah, itu tugas kita dari fasilitator untuk membuat PMR di mana di sekolah tersebut belum ada PMR-nya. Nah, ketika sudah dibutuhkan seorang fasilitator di sekolah tersebut, fasilitator-fasilitator yang terdata akan didistribusikan atau ditugaskan di sekolah yang dimaksudkan. Kesulitan yang saya alami ketika ngajar pasti ada. Setiap tahun kesulitannya berbeda-beda. Setiap sekolah yang saya pegang juga memiliki kesulitan yang beda-beda juga. Nah, yang paling sering kesulitan itu adalah pertama adalah tidak semua sekolah itu mempunyai fasilitas yang memadai untuk anak-anak, untuk mensupport kegiatan anak-anak. Contohnya tidak adanya tandu darurat yang paling simpel ya, ataupun peralatan-peralatan pertolongan pertama di setiap sekolah yang kurang lengkap. Itu berimbas sama ketika kita memberikan materi, peralatannya menjadi kurang. Kemudian juga kesulitan-kesulitan yang sering terjadi itu adalah tidak semua sekolah mengizinkan anak-anaknya untuk pergi berlomba. Dikarenakan satu hal, dua hal, tiga hal, banyak sekali alasan-alasan untuk tidak mengikut sertakan anak-anak dalam kegiatan lomba. Oke, kalau ditanya suka duka nih panjang nih kalau diceritain. Kita mulai dari dukanya dulu nih. Dukanya itu kalau ngajar PMR tuh kadang nggak hanya menghabiskan waktu-waktu reguler aja. Jadi tuh banyak kegiatan-kegiatan PMR itu kadang juga harus dilakukan di hari Sabtu, hari Minggu, di hari libur itu masih ada kegiatan. Nah, itu kadang jadi kita di rumah itu kumpul sama keluarga jadi jarang. Walaupun kita punya keluarga baru di PMR. Nah, tapi dari banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk seorang pengajar di dalam sekolahnya itu kadang mengganggu juga. Itu mengganggu di waktu kuliah juga. Karena waktu itu saya masih kuliah, harus ngajar juga. Sedangkan kuliah kadang-kadang kan padat dari pagi sampai sore. Itu juga kalau nggak ada penambahan jam dari dosen. Sedangkan ngajar itu ditentukan waktu, misalnya dari jam 3 sampai jam 5, kadang pulang kuliah itu buru-buru biar sampai sekolah itu nggak telat. Nah, itu kadang padahal tuh transportasi masih belum memadai pada waktu itu, belum ada motor sendiri, jadi naik kereta buru-buru tuh, turun di stasiun, kadang kita lari dikit-dikit tuh untuk capai ke sekolah biar nggak telat, karena untuk menunjukkan bahwa kita harus menunjukkan hal yang benar, jangan sampai terlambat sampai di sekolah. Nah, tapi pernah tuh udah kita buru-buru nyampe sekolah, ternyata anak muridnya itu pada udah pulang, karena emang dipulangin sama gurunya karena ada rapat.
Jadi anak-anak pulang duluan dan pembinanya lupa ngasih tahu. Dan saya nyampe sana kok sepi. Nah, seperti itu. Jadinya kadang-kadang karena dulu juga tahun 2008 tuh handphone masih belum ada WhatsApp sama kayak sekarang ya, masih ada SMS paling. Nah, seperti itu kadang-kadang komunikasi yang membuat kita jadi sedih. Nah, kalau sukanya lebih ke arah ke pencapaian anak-anak dalam setiap perlombaan. Jadi walaupun bukan kita yang berlomba, tapi ngelihat anak-anak bisa menang lomba itu sudah hal yang menyenangkan buat kita. Karena kita yang mendampingi mereka dari mulai proses dari nol sampai dengan mereka berhasil, itu seperti kebanggaan tersendiri buat kita sebagai pelatih. Jadi kita benar-benar ngajarin mereka tuh mulai dari nggak bisa, mereka belajar tahap demi tahap, ikut lomba, terus kemudian mereka gagal, tapi mereka mau coba lagi, kemudian mereka lomba lagi, sampai dengan mereka berhasil mendapatkan prestasi, mereka senang, itu juga menjadi kesenangan tersendiri buat kita para pelatih ataupun fasilitator. Nah, kalau untuk suka yang lain lagi adalah mungkin dengan kita menjadi fasilitator, kita bisa mendapatkan banyak relasi, baik itu di sekolah, teman-teman sesama relawan. Ketika kita mengikuti kegiatan-kegiatan relawan itu, semua relawan di Indonesia itu kita ketemu di sana. Jadinya tuh kita bisa punya banyak kenalan, punya banyak relasi, sehingga ketika kita main ke suatu daerah itu kita benar-benar disambut seperti saudara sendiri. Itulah enaknya menjadi fasilitator atau menjadi relawan di Palang Merah. Rasa kekeluarganya itu masih sangat kental ya di lingkungan PMI itu, jadinya itu menjadi hal yang sangat luar biasa dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan lain. Nah, kalau berbicara tentang ekonomi, yang seperti awal-awal saya bilang, memang dulu tuh kita memang melatih ya, ada yang dibayar dan tidak dibayar. Kadang kalau kita berperan sebagai alumni di situ ya dianggapnya ya alumni, jadi tidak ada pembayaran rutin seperti gajian rutin, itu tidak ada. Tapi di beberapa tahun terakhir sih memang sudah ada anggarannya dari dana BOP BOS, memang ada anggarannya untuk narasumber dari luar. Nah, kalau dulu kadang tuh kita ngajar sampai 1 tahun 2 tahun itu gajinya ya mudah-mudahan lah dibayarkan gitu ya, mudah-mudahan. Tapi kita sebagai relawan ngajar aja terus. Kalau dapat gaji alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau nggak dapat ya memang itu sudah menjadi tugas kita ya. Nah, kadang ada juga kalau itu ini gajinya dapat tapi ada potongan Kak, ada potongan untuk ini untuk itu, bahkan kadang dipotong untuk beli peralatan. Nah, saya bingung kok gaji pelatih buat beli peralatan ya Kak, soalnya dananya terbatas, jadi dibagi-bagi ya Kak. Ya kita mau nolak juga nggak enak. Nah, untuk peralatan anak-anak. Nah, ada juga yang kadang saya digaji gitu, tapi ternyata setelah ditelusuri, ternyata anak-anak yang patungan karena dari sekolah itu tidak memberikan transport atau untuk narasumber atau untuk fasilitator. Nah, itu kadang saya tidak terima tuh. Lebih baik itu untuk uang kas saja. Kalau untuk dari anak-anak, saya ngajar karena itu menjadi sebuah kewajiban. Hal yang sangat membanggakan buat saya adalah ketika pada waktu itu, walaupun tidak secara langsung saya terlibat, tapi salah satu murid atau anggota PMR dari sekolah saya itu mengikuti kegiatan internasional pada saat itu adalah ke Swiss. Ya, dia mengikuti kegiatan tingkat internasional mewakili sekolah SMA Negeri 34 Jakarta pada waktu itu. Dia terpilih mewakili negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam kegiatan Youth Center-nya tingkat internasional pada waktu itu di Swiss. Nah, itu walaupun saya nggak ikutan ke sana, tapi kayaknya anak murid bisa berangkat go internasional itu juga menjadi sebuah kebanggaan tersendiri sih. Nah, selain go internasional, beberapa anggota murid saya juga banyak yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di tingkat nasional seperti Jumbara Nasional. Dan ketika mereka berprestasi di tingkat seperti itu seperti menyatakan bahwa wah, ternyata bisa nih kita melatih sehingga anak-anak bisa menjadi lebih berprestasi. Nah, itu menjadi kebanggaan tersendiri. Tapi selain itu juga kebanggaan dari anak yang tadinya itu malas-malesan, yang dinilai sama guru sekolahnya ini adalah malas-malesan, tapi dia ikut PMR, tapi di situ dia bisa berprestasi di luar akademik, itu menjadi kebanggaan tersendiri. Ternyata anak-anak itu memang bukannya malas, tapi mereka mempunyai prestasi ataupun memiliki kemampuan selain dari akademik. Salah satunya adalah berprestasi di tingkat ekstrakurikuler.
Kalau kendala ketika masa pandemi ini adalah kegiatan-kegiatan PMR tidak bisa dilakukan secara tatap muka. Ya, benar. Itu salah satu masalah buat kita karena kita harus menyiapkan sebuah modul ataupun metode pelatihan secara online. Nah, itu sebuah kendala di awal-awal. Jadi di awal COVID pada tahun 2020 awal itu sempat kita vakum karena memang belum siap untuk materinya. Tapi sambil berjalannya waktu, kita menyiapkan bagaimana cara menyampaikan materi-materi yang biasa kita sampaikan secara tatap muka atau praktek, kita bungkus menjadi sebuah materi yang disampaikan secara online. Nah, ini sebenarnya dari kendala menjadi sebuah terobosan baru bahwa kita memang dituntut untuk lebih kreatif dalam menyampaikan materi. Nah, dalam penyampaian materi ini ketemu lagi kendala bahwa memang anak-anak murid itu terkendalanya banyak, Kak, kita kuotanya habis. Kak, kita sih nggak bisa online karena paket goceng, kacing cuma bisa WhatsAppan doang. Nah, itu menjadi sebuah kendala yang harusnya kita ketemu tanpa masalah. Ketika online pun mereka mendapati kendala-kendala seperti susah login ataupun dari kendala kuota. Harapan untuk fasilitator ke depannya sih saya harap bahwa yang pertama harapan saya adalah ekstrakurikuler PMR ini bisa menjadi ekskul wajib ataupun ekskul reguler yang diadakan di setiap sekolah yang ada di Jakarta ataupun di seluruh Indonesia pada nantinya. Kenapa seperti itu? Karena memang PMR mengajarkan sesuatu yang sangat penting, yaitu dasar-dasar pertolongan pertama, pendidikan karakter, serta memang mengajarkan untuk lebih berprestasi ke depannya. Harapan keduanya adalah agar nasib-nasib para fasilitator ini lebih diperhatikan oleh pimpinan-pimpinan PMI ataupun dari pihak sekolah, karena memang yang seperti saya bilang tadi masih beberapa dari rekan-rekan kita memang belum mendapatkan haknya hingga saat ini, ataupun haknya banyak yang dipotong ataupun harus dikembalikan lagi setelah dia menerimanya. Nah, itu semoga bisa jadi bahan perhatian untuk pimpinan-pimpinan kita ke depannya. Dan untuk anak-anaknya saya harapkan agar mereka bisa lebih berkarya lagi, bisa menampilkan hal-hal yang lebih baik lagi, sehingga bisa mencerminkan anggota PMR itu selalu kreatif dan selalu bisa berprestasi. Pesan untuk anggota PMR adalah kalian kalau latihan itu yang rajin. Kalau udah ikut ekstrakurikuler itu jangan nanggung-nanggung. Mau capek sekalian, yang penting ada hasilnya. Entah itu hasilnya dalam bentuk prestasi ataupun dapat ilmu yang berguna untuk kedepannya. Nah, kalau untuk teman-teman fasil, jangan menyerah. Semuanya akan indah pada waktunya.